dan Ibu. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Sebelumnya saya mutiara Bapak, Ibu, dan ini teman saya Sofi. Nah, sebelumnya apakah benar ini dengan keluarganya Bapak Hukum ya? Iya. Baik, di sini sesuai dengan janji kita sebelumnya, hari ini kita akan melakukan pengkajian Bapak. Jadi di sini saya akan bertanya-tanya terkait dengan kondisi dari kesehatannya keluarga dari Bapak dan Ibu. Untuk hari ini nanti saya ingin bertanya mungkin terkait dengan identitas dari keluarga Bapak Ibu, kemudian sosial ekonomi, dan juga riwayat dan tahap perkembangan keluarganya. Untuk waktunya nanti sekitar 10-15 menit Bapak Ibu, apakah bersedia? Iya. Baik, kalau begitu untuk tempatnya kita di sini saja ya. Baik, kalau begitu apakah bisa kita mulai? Baik Bapak, ini yang pertama saya ingin bertanya terkait dengan identitas dari keluarganya Bapak dan Ibu. Untuk di keluarganya ini yang menjadi kepala keluarga siapa Bu? Oh Bapak, ini untuk nama lengkapnya siapa Bapak? Putri Susilo. Bapak Putri Susilo. Kemudian usianya berapa Bapak? 60 tahun. Untuk pendidikan terakhirnya apa Bapak? Untuk pekerjaannya saat ini apa Bapak? Ya, Bapak. Ya, swasta. Untuk alamatnya sekarang ini di jalan apa Bapak? Jalan Cendrawasih. Nomor 27. Selanjutnya saya ingin bertanya terkait dengan anggota keluarga di keluarga ini Bapak. Tadi ada Bapak ya, ini laki-laki usia 60 tahun sebagai suami. Kemudian yang kedua ini ada ibu ya. Untuk ibunya namanya siapa Ibu? Supriyati. Usianya sekarang ya 54 tahun ya. Untuk hubungan dengan keluarga berarti istri. Untuk pekerjaannya apa Ibu? Itu rumah tangga. Pendidikan terakhirnya apa Ibu? Untuk Bapak dan Ibu ini apakah ada anak? Iya. Untuk anaknya berapa Bapak? 1. Untuk namanya siapa Bapak? Namanya Rizky. Oh namanya Rizky. Ini Rizky laki-laki atau perempuan? Perempuan. Usianya saat ini berapa? 20 tahun ya. Jadi ini anaknya satu-satunya. Untuk pekerjaannya saat ini apakah masih sekolah? Masih sekolah. Oh masih sekolah. Yang selanjutnya saya akan membuat terkait genograf. Nah di sini saya ingin tanya dulu terkait dengan bapaknya ya. Untuk bapak ini saudaranya ada berapa? Saudara saya ada 7. Ada 7 saudara. Jadi ke-7 ini apakah masih sehat semua? Yang meninggal dunia Untuk yang meninggal itu berapa? nomor 1, nomor 7, dan nomor 5. Untuk selanjutnya orang tuanya bapak ini apakah masih sehat atau untuk keduanya berarti sudah almarhum. Untuk ibunya ini bagaimana keadaan orang tuanya saat ini? Sudah almarhum. Untuk saudaranya kira-kira gimana ya? 4. Oh iya. Ya. Untuk jumlah saudaranya ada 4. Kemudian bagaimana kondisinya saat ini? Sehat semua. Sehat semua ya. Untuk selanjutnya ini terkait dengan tipe keluarga ya. Untuk saat ini apakah bapak dan ibu ini tinggal dengan saudara yang lain, mungkin dengan paman, bibi atau Cuma keluarga sama anak. Jadi untuk tipe keluarganya ini keluarga inti ya. Karena hanya terdiri dari suami, istri, dan juga anak. Sebenarnya di keluarga ini apa ada masalah yang terjadi? Nggak Di ada. rumah ini? Nggak ada hukum sini. Selanjutnya asal suku bangsa.
Indonesia, Jawa, Jawa. semua. Ya. Asli semua. Untuk budaya yang di sini biasanya yang dilakukan itu apa nih? Yang sekiranya berhubungan dengan terkait dengan kesehatan. Budaya selalu membersihkan lingkungan. Ya. Atau mungkin Budaya ada apa tradisi di budaya suku ini yang terkait kalau seumpama sakit dari seperti ini. Enggak tetap enggak ada, cuman kalau sakit ya dibawa ke puskesmas, kalau ke dokter gitu. Untuk agama yang dianut, Islam semua. lalu apakah anggota keluarga ini ada yang berbeda dalam praktik sama Islam? Iya, Islam ya. Dan seberapa aktif keluarga dalam melakukan praktik agama ini? Bisa dikatakan. Ya, aktif lah seperti biasa. Nanti sholawatan juga ikut yasinan, pengajian, pengajian Aktif di PKK. Kalau terkait dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh keluarga ini, ada nggak yang dihubungkan dengan semangat bersama? Selanjutnya ini terkait dengan status sosial ekonominya keluarga. Nah, dalam keluarga ini sumber pendapatannya ini apakah dari bapak saja atau dari ibu juga? Dari bapak. Untuk jumlah pendapatan per bulannya berapa? yang swasta kadang-kadang ya sedikit, kadang ya Untuk rentangnya mungkin dari berapa sebenarnya? ada 2 sampai 3 juta. Untuk pengeluarannya ini bagaimana Pak? Apakah cukup dari penghasilan sama pengeluarannya apakah sudah? Insya Allah sudah Dicukupkan. cukupkan. Berarti untuk pengeluaran tiap bulannya kira-kira Bapak berapa? Apakah mungkin ada yang tahu? Bisa nabung 10% dari pendapatan. Untuk pemenuhan dari sandang, pangan papannya ini apakah sudah terpenuhi belum Bapak? Alhamdulillah saya bersyukur sudah terpenuhi. Lalu terkait dengan pemanfaatan sumber yang ada di masyarakat, nah seumpama di sini ada posyandu, posbindu, apakah di sini ada? Ada, kita belum. Alhamdulillah kita belum pernah ke ya maksudnya itu untuk kontrol kesehatan memang bisa aja memang ada gitu. Jadi kalau seumpama ada kegiatan kesehatan ini juga aktif ke Ya. Tidak aktif dulu masih anak masih kecil, Ya. ya aktif. Kalau sekarang memang belum ikut posyandu lansia belum. belum. Untuk rekreasi di keluarganya, kalau seumpama ada kegiatan senggang itu biasanya dilakukan apa gitu untuk memenuhi rekreasi atau bersantainya di keluarga? Ya, hanya berjalan di lingkungan. Apakah mungkin ada kayak jadwal sebulan sekali ke tempat pantai gitu ya? Ya, ada jadwal, cuma kalau ada kesempatan gitu aja. Jadi pernah ya untuk liburan keluarga ke mana gitu? Ya, pernah. Terus sehari-harinya juga kayak nonton TV, mendengarkan radio itu juga sering Ya. dilakukan. Selanjutnya ini terkait dengan riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Untuk tahap perkembangan keluarga saat ini berarti sesuai dengan yang tadi disampaikan di data keluarga itu kan anak yang paling berjumlah 1 yang berumur 20 tahun. Nah, jadi dapat ditentukan untuk tahap perkembangan keluarga saat ini itu keluarga dengan anak remaja. Di tahap perkembangan ini itu untuk anak ini akan mengalami perubahan dalam berbagai aspek, utamanya secara fisik, emosional maupun sosial, dan tentunya ini akan juga membawa pengaruh terhadap perkembangan keluarga yang selanjutnya. Jadi biasanya di tahap perkembangan ini itu masih harus membangun perkawinan seperti dengan menjaga komunikasi, saling menghargai, dengan mempertahankan keinginan dan juga dari cara mengatasi konflik keluarga. Dan juga yang paling penting dengan membimbing anak remaja seperti
membantu dalam diri sendiri dan identitasnya, lalu dengan memberikan kasih sayang dan juga perhatian kepada anak ini sendiri. Dan di dalam tahap tersebut, apa mungkin selama ini pernah ada masalah Iya. Insya Allah enggak kesana. Belum. belum ada? Mudah-mudahan tidak. Lalu untuk selanjutnya dari riwayat kesehatan keluarga saat ini gimana? Kalau riwayat kesehatan, ya alhamdulillah baik-baik, tak sampai ya paling tak tidak keluar aja sudah biasa ya. Cuman kadang-kadang memang tensinya agak sedikit naik kadang-kadang karena kecapean. Dari bapak atau dari ibu? Sama, karena kita rutin tiap bulan itu harus diperiksa kan. Lebih baik sekarang untuk riwayat kesehatan masing-masing dari anggota keluarga. Kalau dari bapaknya ini dulu apakah pernah melakukan imunisasi seperti campak atau polio? Waktu saya kecil tuh nggak ada yang gitu sih. Menjadi lansia juga belum pernah ya. Hanya kontrol pribadi dia 1 bulan lebih 12 kali check up gitu. Belum pernah. Kalau untuk ibunya? Nah, itu saya kan nggak tahu ya. Tapi kalau imunisasi kayak apa tetanus itu sudah pernah, soalnya sudah bekerja. Kalau bayi kan nggak tahu ya, nggak ada tahu. Operasi tetanus pernah, terus apa itu campak nggak tahu ya, masih kecil soalnya. Tapi pernah dampak, pernah campak, kata air juga pernah. Jadi kayaknya ini sekarang jadi kesalahan mungkin ya. Terus apa itu imunisasi apa itu yang ada itu kemarin difteri apa itu kan meningitis ya apa itu pernah imunisasi cuman gitu COVID kemarin iya sudah sampai 3. Kalau COVID kita semua lengkap sampai 3. Kalau masalah kesehatan yang diderita saat ini? Nggak ada, cuman pusing juga enggak, cuma kadang-kadang tensi balik 140 gitu. Berarti terdeteksi tensi kadang langsung juga. Lalu tindakannya kalau tekanannya sudah tinggi, apakah mungkin minum obat secara rutin atau Enggak, istirahat aja lah. Istirahat, soalnya enggak pernah merasakan pusing juga sih. tapi sering kontrol gitu untuk Iya. Ya, Kalau tensi aja tiap minggu lah. Ibu untuk selanjutnya dari anak ibu ini pernah melakukan imunisasi apa saja? Oh iya, kalau anak itu series itu lengkap dari bayi, mulai dari BCG 1 bulan, terus DPT lengkap, terus hepatitis lengkap, terus sama campaknya 9 bulan juga pas itu semua. Berarti lengkap Iya, ya? iya Dan lengkap. vaksinnya? Vaksinnya COVID sampai 3 kali juga lengkap 3 kali. Waktu SD juga itu lengkap juga tetanusnya juga lengkap, vitaminnya A juga lengkap. Kalau masalah kesehatan yang Jadi kayaknya nggak pernah, cuma kita biasa, nggak pernah sampai serius. Alhamdulillah ya. kalau tindakan yang dilakukan saat sakit, Tapi langsung ya ditangani sendiri atau? iya langsung ke puskesmas atau ke itu biasanya mandiri dekat. Kalau panas mesti langsung saya kompres dulu, langsung saya bawa ke yang di mandiri atau belum pernah sampai alhamdulillah. Tindakannya sudah tadi dari cara menangannya, tindakan awal yang perlu dilakukan dia pilihan dengan puskesmas. Ada ini kayak sumber pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan saat tensinya naik, apakah langsung Langsung ya ke puskesmas. puskesmas? Selain itu apa ada kayak ke ambulans ya? Belum. Dia bilang belum pernah ikut terus ya. ya. Kan belum Kalau tadi deklarasi puskesmas ya. ya waktu check up ya mungkin di apotek gitu. yang baik. Yang selanjutnya ini terkait dengan riwayat kesehatan yang sebelumnya. Jadi
dari Bapak dulu ya, dari keluarganya Bapak, ini apakah keluarganya pernah punya riwayat penyakit tertentu? Ya, hipertensi. Itu dari Bapak atau ibunya? Dari bapak saya. Kalau dari ibu sendiri, untuk orang tuanya apakah punya riwayat penyakit? Iya, dari ibu. Hipertensi. Selanjutnya terkait dengan lama dari Bapak dan Ibu, ini sudah berapa lama? 27 tahun. 20 tahun. Itu kondisi pernikahan saat ini bagaimana Bu? Ada insya Allah. Baik ya. Karena Dulu waktu Bapak dan Ibu dalam pembentukan keluarga ini apakah punya tujuan tertentu atau mungkin asalnya mungkin dari mana sampai bisa terbentuk keluarga yang saat ini? Ya pokoknya ketemu janji rukun itu wes sampai kakek-kakek nilai-nilai itu dan itu sampai menikah. Jadi untuk pengkajian keluarganya pernikahan tahap pertama ini sudah selesai belum? Dan sesuai yang tadi sudah mengatakan kita sudah dari riwayat kesehatan dan juga dari tahap agama. Ini bagaimana perasaannya setelah dilakukan? ya alhamdulillah ya. Karena mungkin kasih motivasi untuk kita berdua apa motivasi itu mungkin kasih saran ya. Ya lebih baik lagi. Semoga Terutama tentang kesehatan, ya. juga selalu diberi kesehatan. Kalau begitu mungkin terkait dengan kajian hari ini sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya untuk membahas terkait dengan lingkungan dan lain-lain. Untuk selanjutnya ini Bapak dan Ibu kiranya bisa di hari apa atau mungkin sama seperti hari ini? Bisa karena mau Ke sini bebas kalau terserah waktunya yang mengatur. Dengan begitu, mungkin sebelum kita akhiri ada yang ingin tanya terlebih dahulu. Ya. Kalau begitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka kita pamit dulu Bapak dan Ibu. Kemudian nanti bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang bersama dengan kami pada hari ini. Kalau begitu, kita pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu. Perkenalkan, saya melanjutkan teman saya yang kemarin ini. Saya mengenal Krisya dan teman saya mengenal Dewi. Baik, di sini kami melanjutkan pertemuan yang kemarin mengaji pengajian. Melanjutkannya mengenai pengkajian yang lain. Baik, itu mungkin waktunya sekitar 10 menit atau 40 menit sebenarnya. Dari sini saya memulai di ini mengenai pengkajian lingkungan. Yang pertama itu tentang karakteristik rumah. Yang pertama itu luas rumahnya kira-kira berapa? 6 kali 9. Pokoknya 118 meter. Untuk tipe rumahnya ini tipenya rumah sendiri atau Ya, nyawa? rumah sendiri. Benar, rumah sendiri. Bukan rumah, bukan dinas, bukan, tapi rumah sendiri. Kemudian untuk jumlah ruangannya di rumah ini 4. Ruangan Ya. 4. itu 4 tuh untuk apa sih? Ruang tamu 1, ruang keluarga, kamarnya 2, dapur ya 5 ya. Ruang keluarga, kamarnya 2. Kamarnya 2. Lalu ada dapur sama Ruang tamu ya. sama mungkin
sama toilet. Ada Ya. ya. Toiletnya Dua. dua. Ya. Coba gitu. Lucu. Terus untuk perabotan seperti kursi, terus kasur, alat itu apakah dengan kondisi yang baik? Baik. Cukup. Cukup. Kemudian untuk ventilasi sama jendelanya ini di setiap ruangannya ada ventilasi sama jendela. Ada. Ya, ada. Ada. Untuk ukurannya kira-kira berapa? Iya, bila sih itu pokoknya cukup lah. Tak bila sih Mbak. 60, ya 60. Enggak lah. Cukup lah pokoknya. Kemudian untuk penerangan yang saat siang hari ini masih membutuhkan lampu atau Enggak, matahari. Matahari. Iya. Kemudian untuk kondisi lantai sama bangunannya apakah Masih ya, enggak ada. apakah ada tangga ya? Enggak ada. Kemudian selanjutnya untuk dapur itu untuk sumber air minumnya itu dari galon atau dari sekaligus dibungkus Sumber airnya enggak mesti, kadang kita ngerasa sendiri. Terus kadang juga sendiri. Untuk minum ya, iya. Terus untuk saat memasaknya apa ada seperti pengalaman kebakaran di Enggak punya. untuk alat masaknya itu kompor Kompor biasa ya, kompor keras. apa ada seperti microwave gitu ya Iya. Ya. selanjutnya untuk kamar mandi sumber airnya dari sumur. Sumur. Terus kalau pengeluarannya dengan air aliran itu kemana? Enggak, itu ada sanitasi ya, keselokan. Keselokan langsung. Ada pembuangan. Oh, rasanya. Iya. Tapi enggak sampai rumah harus. Jadi tidak mencemar itu enggak sampai. Terus kalau fasilitasnya toilet ini pakai nggak mandi atau shower? Enggak mandi. Gayung gitu. Iya. Terus kalau suasananya mungkin duduk Duduk. atau jongkok? Coba. Terus sertifikatnya ini apakah jauh dari sumur ini? Jauh, sudah standar Pak. Ya, standar kesehatan. Ya, tadi lebih dari 25 meter itu. Terus untuk tempat tidurnya ini mungkin sesuai kebutuhan bapak ibu sama anaknya untuk tingginya seperti gimana? Sudah nyaman, kan. Pakai hitam. Kemudian untuk sanitasinya apakah ada gangguan seperti ada serangga yang berkumpul seperti itu? Tidak. Terus perasaannya bapak ibu itu tentang rumah ini bagaimana? Apa sudah puas? Alhamdulillah. Sudah bersyukur. Bersyukur. Kalau privasinya itu mungkin dari gangguan dari luar, keamanan. Di sini aman semua, lingkungan aman. Ya. Ya, baik-baik. Tidak ada yang bising-bising.
Kemudian untuk pembuangan sampahnya itu Ada itu yang ambil BPA gitu ya. Ada bagus-bagusnya. kemudian untuk penataan rumahnya ini apakah Bapak Ibu sudah Desi goreng. selanjutnya tentang karakteristik rumah tangga komunitas ini. Karakternya baik, lingkungan kita juga sama, kerja bakti, sama-sama, baik-baik, baik. Termasuk desa yang Kurang. Jadi kota pinggiran nggak sih? jalan rayanya apa dalam apakah itu negara atau ada perbaikan atau kondisi belum? Jadi kita kerja bakti bersama kalau ada mungkin rumput liar itu mungkin artinya iya itu beda dengan mandiri. Kalau misalnya yang aspal itu apa ada yang rusak jadi misalnya sekitar Nggak ada Sudah provinsi. tidak berbeda. terus polusi itu juga Nggak ada sih, jauh dari kerajaan. kemudian untuk penanganan kesehatan di masing-masing apa yang harus dilakukan? Untuk fasilitas ekonomi seperti warung, pasar, apotek itu apakah Ada dekat sama semua. untuk seperti rumah sakit itu apakah Dekat, ada sedikit Ya, berbagi berasa bisa ke sekolah atau ke tempat kerja apakah terus di sekitar sini apa ada seperti fasilitas yang sendiri? mendoakan untuk jalan-jalan pagi untuk pintu Iya, sebagai rekreasi sini ya, hari-hari ya. ya beda sama laut di rumah-rumah yang luas jalannya itu bisa untuk terjadi tadi rekreasi. Kemudian di sekitar atau untuk transportasi umumnya apakah ada? Dan Bapak Ibu sering menggunakan Nggak pernah ya, nggak pernah itu pakai sepeda motor. Sepeda. Iya, sepeda motor. Dengan lancar. kemudian untuk misalnya seperti kegiatan Aman, berdasar. untuk perkumpulannya keluarga sudah dedikasi sama masyarakat apa ada seperti Bisa kegiatan bisa ibu untuk mesti makan, ibu untuk bapaknya ada yasinan, ada Pengertian pada pertemuan sekali. untuk identitas keluarga ini termasuk bapak sering berpindah mungkin enggak. Ya, untuk anaknya berarti tidak kos atau Ya, enggak. kemudian ini seperti sistem pendukung keluarga jadi misalnya bapak ibu atau dalam keluarga ada masalah itu untuk pendukungnya tuh
Saya dari apa keluarga besar, dari tangga atau apakah baik atau gimana? Saya itu insya Allah nggak ada yang selama ini kita berkeluarga nggak ada masalah apa. Insya Allah kalau ada hasil itu apa itu kita Kita selesaikan. selesaikan. Nggak ada yang berarti lah. Jadi mungkin itu saja dari saya dilanjutkan oleh teman saya. Bapak Ibu, selanjutnya kita mengkaji tentang struktur dan fungsi keluarga. Bahasa yang digunakan sehari-hari Bapak dan Ibu. Bahasa Jawa, Jawa ini kan. Komunikasinya dilakukan secara tidak langsung. Kalau ya bisa saya dengar iya. Pengambilan keputusan di keluarga itu dilakukan secara otoriter atau Jalan bersama. Ada keputusan bersama ya musyawarahnya. kumpul bersama gitu. Ya, kumpul bersama. Kalau anak perlu dilibatkan. Ya enggak terlalu nanti hasilnya keputusan itu ya clear. Selanjutnya apakah peran setiap anggota keluarga itu sudah baik seperti peran sebagai kepala keluarga, peran sebagai ibu, istri, Insyaallah anak. Sesuai insya Allah dengan kapasitasnya. Kemudian di dalam keluarga Bapak Ibu apa menetapkan sebuah aturan gitu? Ya nggak ada Pak. Sesuai kondisi lah. Ya, Iya. kemudian kondisi sekali. Itu anak untuk pulang malamnya, itu Ya itu pasti itu kebutuhannya dia kalau mama belajar bersama jam 10 kalau sudah selesai ya harus pulang sekolah juga harus pulang nanti itu baru kalau mau ada acara lagi baru lagi boleh aturannya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan masing-masing anggota keluarga ada pertemuan di keluarga Bapak Ibu. Alhamdulillah hanya dengan rasa syukur untuk tidak terlalu wah tidak terlalu lemah terpenuhi gitu. Iya. Nah, apakah dalam keluarga Bapak Ibu ini menunjukkan kasih sayang, perhatian satu sama lain? Itu harus lah. Nah, iya toh. Pasti Pak. Nah, kemudian semisal ini Bapak dan Ibu jauh dari anak gitu, bekerja, mungkin bagaimana cara mengatasinya biar bisa berinteraksi dengan anak gitu. Ini pakai HP itu Video call gitu. ya video call. Selanjutnya fungsi ekonomi yang dibutuhkan. Bagaimana Bapak dan Ibu untuk manajemen keuangan dalam keluarga? Gimana gak penting amat ya setelah nggak perlu nggak usah dipikirin Ya. ya cukup Sesuai kebutuhan. ya kalau penghasilan segitu ya harus segitu nggak penting amat ya bisa segitu yang penting untuk kebutuhan anak. Ya. Kemudian apa keluarga menjalankan prinsip hemat gitu. Ya, betul. Ya, betul yang mana. Ya ini dengan konsumsi itu kan harus cukup makanya harus hemat. Hemat itu. Tidak nggak penting Apakah ada tabungan atau asuransi? itu nggak ada. Nggak punya asuransi. Seperti apa BPJS? Ya, itu Nanti asuransi pendidikan apa enggak? BPJS. Selanjutnya mengenai perawatan kesehatan ya.
Apakah Bapak Ibu ini menerapkan perilaku atau kebiasaan hidup sehat? Setiap bulan kita melakukan koordinasi setidaknya ya asam urat, kolesterol, tensi itu. Ya. Sudah dekat waktu sendiri atau Ada puskesmas, kiranya BPJS atau ke apotek untuk sekedar kontrol itu gula darah atau asam urat itu. kemudian bagaimana Bapak Ibu mengetahui jika ada anggota keluarga yang sakit? Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Anak misalnya sakit, Yuk, itu penanganan pertama seandainya panas, kompres dulu, terus dibawa ke puskesmas atau mantri ya, perawat terdekat. Itu pasti, insya Allah. kemudian bagaimana jenis makanan yang dikonsumsi di keluarga Bapak saya? Ya, ini seperti saya. Seperti misalnya Bapak belum juga ini mungkin darahnya dikurangi atau bagaimana? Ya kondisi sehari-hari ya, mengikuti aturan kesehatan gitu aja. Ya. Misalnya protein, Belum. Belum. Kadang-kadang ya, nggak mesti. Ya, waktu tidur Bapak dari kudu cukup alhamdulillah sekali cukup. Aku ini Mbak, memang punya ini ya, riwayat kurang tidur, nggak bisa tidur memang, tapi memang dari sekarang. Bukan karena pikiran yang ini, tapi ya berapa jam tidur? nggak mesti. Tapi kalau siang nggak bisa tidur. 4 jam ini sudah lama ini. Kalau bapaknya Bu, 8 jam, iya. Kalau siang nggak bisa tidur. 8 jam. 8 jam. Betul 8 jam. Bekerja 8 jam. Ya, pas 8 jam. Kemudian Bapak Ibu sering melakukan olahraga Ya, tiap pagi itu jogging, minimal itu jogging ya. untuk penggunaan obat-obatan yang itu Sesuai kebutuhan. Tapi kalau pakai baju umum, kemudian kecil. Ya. Nggak dikasih puskesmas kayak ini kan. Jadi nggak ada yang rutin dikonsumsi setiap hari. Ada. Harus dinarik juga juga. keluarga ini menggunakan kabel Nggak ada, maksudnya nggak sudah sebelumnya soalnya kan sudah ini punya nggak pernah kami sudah dewasa, kita juga sudah ini enggak sudah pralansia sudah ini Dari Bapak Ibu mungkin itu saja kajian untuk pertemuan hari ini. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu setelah dilakukan? ya terima kasih ya alhamdulillah jadi kita dikasih itu motivasi tak Sebelum kami akhiri, apakah ada yang kita terima kasih sudah kita ini mungkin nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya untuk melanjutkan kajian selanjutnya bisa Sewaktu-waktu terserah dari akan waktunya terserah asalkan jalan dulu. Jadi coba itu terima
Assalamualaikum. Itu dari berarti kan Karena di sini sesuai dengan kunjungannya sebelumnya. Di sini untuk kunjungan ketiga yaitu pemeriksaan fisik pada keluarga Bapak Kukuh ini. Mungkin sebelum dilakukan pemeriksaan fisik, di sini kami akan menanyakan terlebih dahulu terkait dengan stres dan coping keluarga. Untuk selama ini di kurun waktu 6 bulan terakhir ini, apakah pernah ada masalah yang dialami oleh keluarga? Kalau untuk stres jangka panjangnya, tidak ada. Cuma itu tadi yang kayak kemarin saya bilang, kadang nggak ada tensinya 140 katanya itu nggak ada indikasi. lalu untuk strategi saat di keluarga ini mengalami masalah tertentu itu, bagaimana cara keluarga untuk mengatasi masalah tersebut? Musyawarah. Oh, ke itu puskesmas sama dekat. Kalau selain dari masalah kesehatan, tadi kalau sampaikan musyawarah, Ini ya orang-orang untuk menyelesaikan permasalahan itu kita ngomong bersama. Bahkan anak pun juga dilibatkan agar terjadi keclearan juga di permasalahan. berarti masih ada diskusi dalam Iya, keluarga dan melibatkan betul, ya. semua komponen Tetap diskusi keluarga. itu diutamakan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh perawatan bisa untuk Mungkin riwayat penyakitnya ya Bapak sebelumnya pernah sakit apa? Kalau riwayat kesehatan, alhamdulillah nggak ada riwayat, cuman kadang-kadang itu dari darah tinggi, mungkin karena pola makan atau karena kecapean atau karena apa ya, pola pikir yang mungkin pikiran yang tidak menentu gitu. Kalau ibunya sendiri bagaimana? Sama. Itu nggak ada riwayatnya. Buat alerginya sendiri apa ada? Oh, Alergi alergi nggak ada. makanan seperti itu. Nggak ada. Ada. Terus Ibunya juga ada. banyak dulu yang nggak mau. Wah, Nggak dulu. Kalau dulu ya. iya Kacang, sangat sangat. Bukan karena alergi makanan nggak mau. Iya. Mungkin terus selanjutnya bisa permisi saran kesadaran Iya. kemudian yang harus punya dekat dengan itu akan mengalami SQ. Dari mereka ini saya
Ya, apa ibu sebelumnya pernah pengalaman seperti kesulitan ya? Kadang-kadang ada faktor kayak mungkin habis makan apa atau kegiatan apa gitu? Enggak, emang kadang-kadang. Biasanya ada makan itu ya, tan, bulan itu kesulitan. Ya, soalnya rata ada asam urat ya, tinggi. Jadi biasanya ditanya begitu. Sering merasa haus, itu enggak? Enggak ada haus enggak. Paling bisa nahan haus. Kalau enggak dipaksa minum memang enggak pernah haus. Kalau bapaknya, Kalau saya rutin minum. Ya. kalau kesehatan, Enggak. rasa pusing, Enggak. Sering ya kesini. Permisi ya ibu, mau saya bisa bisa harus ini bukan kepala gini. Permisi kepalanya. Dan ibu yang ini, tarik nafas nih bu, ini begini. ada belanja yang digunakan di halamannya, ibu itu kacamata ya, belanja bapaknya. Ya. Kacamata. Oke, lagi mas. Terus yang bapak atau sama. sama-sama bu? Biasanya ini itu masih kuat ya. Merasa terus itu udah biasa apa? Iya, merasa. Tadi kan ibu menyampaikan kalau pernah kesulitan itu, mintanya ini di daerah mana? Ini. Dari jari Iya. tangan. Bapak juga jadi bisa enggak ibu aja berarti ya. Kalau mungkin bapak apa sih sama mulai gitu, gitu mana gitu mana. Kalau ibunya gimana? Enggak. Kalau untuk pola ini apa buang air kecil normal atau mungkin ada kesulitan gitu Tidak pernah kesulitan, cuman sudah seperti biasanya. Pernah apa enggak gitu Pak? Terus pacar lah. Kalau di atas memang sekitar 6-7 kali. Pulang cari berarti melalui apa? Kalau di Aldi bisa 1 minggu 2 kali masih belum. ya dia juga lancar dan Pacar tidak ada pasti. Ini konsistensi warnanya biasanya Kalau pakai kacamata, warna dong. Maksudnya dia masih Karena kotoran, maksudnya apa? begitu sih Waktu nanti lagi oh PAP, PAK. kali
Enggak pernah gimana. Tapi menurutku ya Insya Allah normal loh kita rutin itu kok. Rutin. Biarinnya, emang biarin. Ya enggak. Karena dia enggak. Kalau makan pedes aja. Iya. Oh, habis makan itu dia gitu. Iya. Makan mendatang ya. Ngamalan dari saat Enggak. di dalam waktu tanggal terakhir apa pernah mengalami seperti cemas, marah, putus asa, Enggak, insya Allah enggak. dari bapaknya? Iya. Apa pernah mungkin ada yang itu mengalami trauma, mungkin trauma mungkin habis jatuh atau apa gitu, nggak ada. Jadi baik bapak ibu mungkin bisa seperti saya nih untuk menggerakkan namanya. Iya. Ada yang terasa sakit ibu bapak? Enggak. Kuat ya untuk keluar. Masih normal. Iya. Kuat sekali. Kuat sekali. Di sana kan ada pak? Iya. Apa beban? Di sana bapak? Tidak ada yang kesulitan untuk berkomunikasi dengan keluarga ibu. Ini enggak ada. Kalau merokok, apakah ada yang Iya. biasanya berapa batang per hari? Berapa batang per hari? Itu satu bungkus itu 3 hari. Satu bungkus habis. Apa berarti? Ya, Sorry berarti dari 4 batang. Berapa ya? Habis makan cowok sama Sudah berapa lama ini? mulai SMA. Iya betul itu saya pikir tuh mulai SMA itu saya merokok. SMA itu 17, sekarang umur 60, berapa Wis? Kalau dulu mungkin lebih banyak. di tempat yang ketahuan bagi pak Iya. yang Alhamdulillah sehat tadi. Ada ketergantungan obat. Nggak ada. Ini rumahnya rumah Boleh sendiri. sendiri. mungkin ini bapak kegiatan keagamaan bisa Ikut pengajian, ibunya, bapaknya juga ikut pengajian. Sekali itu ikut pengajian. Mungkin hubungan Kalau pasti dipastikan ya pak? Nggak pernah. iya pasti ikut diusahakan ikut walaupun dalam keadaan mungkin tetap saya melaksanakan itu. Jadi kalau ada kegiatan lain yang kiranya tidak terlalu penting itu saya hilangkan tetap mengikuti pengajian karena itu untuk komunikasi dengan warga lingkungan di tempat. Ditunjuk gitu Ya, kalau di bidang istirahatnya dari keluarga ibu apa ada yang mengalami sakit dulu? ibunya ini Iya. Biasanya waktu tidurnya berapa jam? Maksimal 4, maksimal sehari semalam. Maksimal itu Wis. Kalau tidur siangnya Nggak pernah. tidak pernah ya? kadang sehari pernah nggak tidur nggak bu? Maksudnya sulit tidur malam pun nggak bisa tidur tuh pernah Pernah menggunakan bantuan obat? Enggak. bapaknya enggak ya enggak maksudnya normal. ya. Untuk ini bapak ibu apa ada kayak program dilihat gitu? Nggak ada.
nafsu makannya bagus ya? Enggak. Makannya enggak ini ibu apa? Enggak ada tambahan? Ada. Semua dimakan. Iya. Nggak ada yang ada di sini. Kalau untuk BAB dan BAK-nya itu karena siksa mandiri ya. Iya. Iya masih 5 Mbak. Iya. Iya. IKE berdua enggak biasa. Untuk mbaknya juga bisa kan ibunya. Bisa biasa. Maksud kemampuan merawat diri juga. Alhamdulillah. Mungkin dari bapak sama ibu, apakah mengerti itu? Tadi kan katanya depresi. Nah, apakah sebelumnya tuh ngerti kalau saya pusing, saya mau tidur, nanti saya depresi gitu? Apa ibu sama bapak ngerti? Enggak kan itu dibilangin sama yang itu dari tenaga kesehatan ya, oh ini hipertensi. Kalau saya sendiri juga ngertinya kalau aku kok turun gitu aja. Mungkin dari tanda gejala kayak pusing, kalau Iya, sudah pusing. mengira kayak ini. Iya, pusingnya Biasanya pusing, lah ya. kurang tidur gitu. Pusing di belakang biasanya itu darah tinggi, mau darah tinggi. Mereka ya betul darah tinggi. Jadi untuk perawatannya biasanya dengan Fokusnya atau mungkin ada perawatan sendiri yang dilakukan di rumah. ya istirahat. Kalau untuk ininya kayak misal lagi naik, apa ada kayak modifikasi lingkungan yang dilakukan, misal dengan memberikan kompres gitu, atau aroma harum yang bisa menenangkan untuk tidur. Kadang-kadang ya dikasih alhamdulillah enggak. Cuma kadang ya paling tinggi itu ya dikasih dari tenaga kesehatan. Bisa periksanya kapan? Biasanya yo rutin 3 bulan. Barang sama bapak. Iya. Mungkin selanjutnya untuk terkait dari harapan keluarga Bapak dan Ibu dengan masalah kesehatannya itu, bagaimana harapan terhadap masalah kesehatan yang dialami? Yo harapannya yo itu yo selalu sehat. Kebutuhan, menjaga pola makan, terutama. Kalau harapan untuk dari asuhan perawatan yang dari hari-hari dan minggu kemarin yang sudah kami berikan, itu apa harapan dari Bapak dan Ibu? Yo harapan itu terima kasih ya sudah Kedepannya ini mungkin bisa jadi acuan ya. Kita tetap jaga kesehatan. Kalau ada pertanyaan gini kan akhirnya kita tahu ya. Oh, aku harus begini ya. Kalau harapan untuk kesehatan yang ada selama ini dalam selama mengobati Bapak Ibu, apa harapan Bapak Ibu? Harapannya ya tetap seperti ya. Selalu sama tenaga kesehatan tetap kita jaga orang-orang ini layani dengan baik ya, tetap itu ramah sama pasien. Jadi apa yang kita alami ya begitu soalnya. Beliau itu ramah. Semoga kalian-kaliannya juga nanti jadi seorang nurse perawat yang baik hati, menolong sesama. Itu harapan saya. Jangan bosan-bosan untuk memberi semangat sama diri. Harapannya sangat penting sekali yang sudah disampaikan dari Bapak dan Ibu, juga sangat positif sekali dan membangun semangat kami juga, motivasi kami juga untuk selanjutnya melakukan asuhan keperawatan kepada orang lain. Sekian yang untuk pertemuan kali ini dengan pengkajian keluarga untuk tahap 3 dan
sudah dilakukan semuanya, sudah selesai untuk tahap bagian keluarga. Itu saja sejauh ini bagaimana perasaan Ibu Kaden? Ini senang Mulai dari tahap awal hingga saat ini. Alhamdulillah senang. Nanti bisa lahir satu, bisa nanti bisa. Salam buat teman-teman kalian semua. Kita semuanya. Mungkin sebelum kami akhiri, apa ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Jadi mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Diagnosa perawatan dari pengkajian yang dilakukan mulai dari minggu kemarin hingga saat ini. Waktunya itu menjadi Nggak apa-apa kalau ya, tapi ya dulu, bilang dulu ya. Ambil mati dulu. Saat waktu kita siap. dari kami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya gitu. Semoga selalu diberikan kesehatan. Sampai Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Puji Srila, mahasiswa keperawatan Universitas Jember di depan saya. Sebelumnya, gimana nih kabarnya Bapak dan Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat nih. Baik, sesuai dengan kontrak kita minggu lalu, bahwa pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan diagnosa atau masalah kesehatan yang ada pada keluarga Bapak dan Ibu. Nanti untuk estimasi waktunya kurang lebih selama 20 menit ke depan akan ada Bapak dan Ibu bersedia. Segera kita mulai nih. Dari hasil dari pengkajian yang telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya, kami sudah menganalisisnya Bapak dan Ibu, dan kami mendapatkan terdapat 3 masalah keluarga yang ada pada keluarga Bapak dan Ibu. Untuk masalah yang pertama itu ada manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, karena dari hasil pengkajian itu ditemukan bahwa keluarga masih belum bisa memanajemen kesehatan keluarganya itu dengan baik. Dibuktikan dengan hasil pengkajiannya yang menunjukkan bahwa tekanan darah tinggi dari Bapak kemarin 150 nih Pak, sehingga itu tergolong dalam hipertensi grade 1 termasuk tinggi. Kemudian tekanan darah dari Ibu sendiri itu juga tinggi 130 Ibu, jadi termasuk dalam prehipertensi. Keluarga kan sudah melakukan penanganan namun ternyata hasilnya itu masih belum optimal, sehingga perlu penanganan lebih lanjut untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, untuk selanjutnya untuk masalah ada perilaku kesehatan cenderung berisiko, di mana dari hasil pengkajian itu tertulis bahwa bapaknya masih merokok ya Pak. Di aktivitas tersebut tentunya berisiko untuk menimbulkan masalah kesehatan pada keluarga. Meskipun saat ini masih belum ada masalah terkait dengan aktivitas tersebut, tapi kegiatan merokok itu jika diteruskan itu juga nanti dapat menimbulkan masalah yang cukup serius yang dapat terjadi di keluarga. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama untuk menyusun prioritas dari diagnosa masalah keluarga tadi untuk menyusunnya dan menentukan prioritas mana yang akan segera kita tangani. Itu pada pertemuan kali ini kita akan melakukan scoring terkait dengan masalah tersebut. Untuk scoring nanti akan dilakukan oleh pasien. Nah, baik Bapak Ibu, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, bahwasanya tadi kan terdapat diagnosa nih. Nah, ada diagnosa manajemen kesehatan keluarga yang efektif, perilaku kesehatan sudah beresiko. Dan seperti sudah teman saya jelaskan tadi, di sini nanti kita akan berdiskusi bersama untuk melakukan scoring, yaitu untuk memprioritaskan atau mana sih yang harus segera ditangani seperti itu. Nah, lalu di sini nanti saya akan bertanya kepada Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan dari saya. Nah, untuk yang diagnosa pertama di sini ada manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Dan ini untuk sifat masalahnya yaitu
aktual karena permasalahannya ini sedang dialami oleh keluarga bapak dan ibu. Nah, untuk yang kedua di sini kemungkinan masalah dapat diubah. Nah, menurut bapak ibu mengenai manajemen kesehatan keluarga tidak efektif ini, setelah kita nanti memberikan terapi, apakah masalah ini tuh mudah untuk dihadapi, mudah untuk diubah, atau sebagian, atau mungkin tidak dapat? Saya mudah Mudah nih. ya. Manajemen tadi yang diberikan dengan hipertensi yang dialami oleh bapak ibu. Iya. Dan kita akan memberikan terapi saat itu untuk bapak dan ibu itu termasuk mudah untuk diatasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai potensi masalah untuk dicegah. Nah, pada diagnosa manajemen kesehatan keluarga tidak efektif ini, menurut bapak ibu untuk dicegahnya itu apakah mungkin tinggi, cukup, atau mungkin rendah? Tentang apanya itu Tentang kesehatan hipertensi tadi, apakah menurut bapak ibu untuk dicegahnya itu mungkin apakah mudah atau mungkin tinggi, cukup, atau mungkin rendah? cukup. Cukup. Nah, untuk selanjutnya yaitu menonjolnya masalah. Nah, menurut bapak ibu masalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif ini, apakah masalah ini termasuk masalah berat yang harus segera ditangani? Lalu apakah ada masalah tetapi tidak perlu ditangani atau masalah tidak dirasakan? Itu ya ada masalah sedikit, tapi bisa diatasi tentunya. Tergantung perilaku sendiri. Berarti ada masalah. Jadi ada masalah dan harus segera ditangani ya. Tidak harus ditangani, tentunya. Cuma bisa diatasi gitu kan. Tidak perlu penanganan khusus. Nah, untuk selanjutnya mengenai perilaku kesehatan cenderung beresiko. Nah, di sini untuk sifat masalahnya itu resiko masih mungkin dihadapi keluarga. Dan untuk yang kemungkinan masalah dapat diubah, apakah mungkin mudah sebagian atau tidak dapat? Terkait dengan bapaknya yang Rokok ini ya. Sebenarnya mudah itu tergantung saya sendiri. Saya enggak. Artinya itu gini, merokok saya itu bukan kebutuhan, bukan. Hanya sebagai apa ya? Ya selingan gitu aja cuma. Kalau dulu emang itu kebiasaan, setelahnya kan saya kan di komputer loh, kalau mikir nggak pisau tuh baru merokok itu membuat Buat ini yang tidak iya. Sebenarnya stres, menimbulkan inspirasi baru. Dulu tapi sekarang enggak deh. Bisa diatasi itu, bisa pelan-pelan. bapaknya bisa mengontrol. Bisa diatasi. Bisa diatasi. Dan saya juga akan berusaha karena usia, iya betul. Lalu untuk potensi masalahnya untuk dicegah ini apakah tinggi, cukup, atau mungkin rendah? Dicegahnya Iya. bisa dicegah itu, tetap sekali Kalau bisa. rokok enggak Nggak perlu apa-apa. Kan puasa nggak rokok nggak apa-apa. Jadi mulai pagi sampai segini jam segini nggak rokok nggak apa-apa, bukan dokter. Iya, bisa. Terus gitu nggak berapa itu. Bukan Bukan ketajian. Bukan dia bukan bisa diatasi secepatnya bisa diatasi. Dan bukan masalah berat itu bagi saya. Oh, rokok cuma kebutuhan dong. karena kalau enggak Nggak apa-apa. Dulu ya Pak. Iya betul. Berarti berdasarkan bapak ibu tadi, berarti kalau misalnya menonjolnya masalah ini berarti masalah yang tidak dirasakan itu. Mungkin betul. Terus jalan Masalah tapi tidak dirasakan. Dunia enteng ini lemah lah ya, bukan istilahnya bukan enteng ini bukan apa ya, enteng ini pada dasarnya apa ya? Menggampangkan bukan, menggampangkan sebuah masalah bukan, cuma ini bukan satu masalah yang besar gitu kan. Seperti saya sulit itu ibunya, ya sudah kebiasaan itu. Saya pun merokok juga tidak satu pak itu 12 batang atau 16 batang itu tidak habis tiga hari. Kadang-kadang 4 mengalir. terus gitu aja. Nggak bisa itu dia nggak pernah mengeluh apa jadi itu. Mengalir. Kalau darah tinggi mungkin itu karena pas capek gitu aja. Memang
keturunan dari saya memang damping semua, tapi boleh kan dikatakan itu sebuah keturunan? Dan bukan lautan kan ini penyakit darah tinggi itu. Itu keturunan enggak? Ada juga disebut oleh faktor pola makan. Ya mungkin itu kurang atau kecil kok ya cocok mana? Sekali lah kan pakai lemak yang tinggi, bisa tapi itu di atas. Kalau juga seperti itu mulai dulu juga saya tidak 140 150 negara-negara. Jadi ya, bukan menggampangkan tapi ya itu bukan masalah itu bukan beban tapi suatu. Mungkin Bapak Ibu di sini kami akan menghitung terlebih dahulu mengenai mana sih yang diagnosa atau penyakit yang sebenarnya ditangani. Tadi kan sudah dilakukan sesi diskusi ya, dan juga kita sudah mendapatkan hasil dari penilaian yang sudah kami nilai tadi berdasarkan 3 diagnosa yang sudah ditetapkan, yaitu ada manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, gangguan pola tidur, dan juga perilaku kesehatan cenderung berisiko. Dan berdasarkan penilaian kami tadi, di sini yang prioritas atau yang perlu harus segera ditangani yang pertama itu adalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Lalu yang kedua ada perilaku kesehatan cenderung berisiko. Bapak Ibu, jadi kita yang paling prioritas di sini adalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif dengan skor yaitu 4,2. Jadi Bapak Ibu, setelah dilakukan scoring tadi, rencananya kita akan melakukan beberapa terapi untuk dilakukan kepada Bapak Ibu nantinya. Nah untuk rencananya atau perencanaannya sendiri nanti akan dilakukan minggu depan. Nah apakah Bapak Ibu berkenan untuk melakukan perencanaan bersama-sama dengan kami minggu depan? Bisa ya. Bisa ya. Tapi jam berapa sih yang waktunya? Oh, sore gitu. Sore atau pagi? Sore atau pagi ya. Jadi untuk waktunya minggu depan dari minggu ya. Dari minggu sore sekitar jam pagi atau sore di tempat ini gitu. Baik, mungkin itu saja dari kami. Apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelumnya? Ini itu saja dari kami ya Bapak Ibu. Jadi minggu depan kami akan kembali lagi untuk melakukan perencanaan bersama. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyiapkan waktunya di sesi dengan kami. Nanti kita bertemu lagi pada minggu depan. Kami mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Perkenalkan Ibu, saya Auden Najim dari Universitas Jember. Di sini saya akan melanjutkan dari teman-teman yang kemarin. Kemarin kan sudah pengajian dari awal sampai akhir, dan itu kami mengkajian dan saya akan melakukan rencana intervensi yang kami lakukan untuk tindakan secepatnya, yaitu dukungan keluarga untuk merencanakan perawatan. Untuk yang pertama untuk tindakan jadi ada observasi yang nantinya tujuan dan harapan keluarga tentang kesehatan. Sebetulnya bapak ini kan ingin masuk gitu ya. Kemudian untuk konsekuensi jika misalnya ada petugas dilakukan, kemudian kita ketahui apa konsekuensinya itu tentunya untuk penanganannya tidak terkontrol, tidak terusmi. Kemudian yang ketiga itu ada identifikasi dari tindakan yang dapat dilakukan keluarga seperti selama ini apakah ada tindakan tidak khusus tindakan dan mengurangi atau menjaga agar supaya tidak ini dari makanan ya makanan sudah. Yang kedua ada terapi ini memotivasi
sikap dan emosional itu harus dijaga itu juga olahraga untuk karena darahnya itu tetap stabil, terkontrol. Kemudian sarana dan fasilitas di rumah mungkin bapak ibunya alat-alat apa hipertensi ya kan juga kita itu sering-sering untuk digunakan ya, dikontrol sekali pas ada keluhan kemudian untuk fasilitas kesehatan bapak ibunya kan juga sering datang ke puskesmas ya dan kontrol yang terakhir ini ada tindakan untuk diperagakan jadi seperti ada edukasi mengenai diet hipertensinya dan juga food music atau pijat pada kaki ini yang akan diperagakan oleh teman saya pun untuk pertemuan kali ini saya pamit dulu. Apakah bapak ibu ada yang pertanyaan? Saya perlu ditanyakan. Tidak, saya mau tanya, seusia saya 55, 62. Rumahnya berapa? Itu kalau kunci untuk Umur segitu harus ada kunci. Terakhir ibunya saya berapa? 30. 30 nah itu di batas atas lah bu. Bapak ini berapa Pak? Usia saya yang 60 lebih itu ada keluhan juga ada ya ada pusing ada harus menjaga dari emosionalnya dari makanan dari pola hidupnya berolahraganya. Tapi kalau cantik rendah kok lemes ya? Itu kan juga ya kurang bu, kurang karena di bawah normal tuh ya. Jadi harus tentang normal tuh. Rumah kasar punya memang biasa tidak 30 Kalau dulu mungkin terus sekarang 20 saya kira apa enggak? Ya bu, menurut saya pagi dulu ya. Untuk sebagainya nanti saya akan dilanjutkan. Ada yang Jadi ibu-ibunya selamat sore Bapak Ibu, gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi gini Pak Bu, maksud dari kita itu untuk melanjutkan pengkajian kepada keluarga. Mungkin minggu kemarin itu teman saya sudah melakukan pengkajian di sini nih Pak. Nah untuk sekarang ini itu menjelaskan tentang apa pencegahan mengenai hipertensi itu sendiri. Itu sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, saya tidak memperkenalkan diri. Untuk saya sendiri masuk kantor. Saya tidak beliau. Mungkin udah beberapa kali ini teman saya pengkajian di sini. Mungkin Bapak sama Ibu sudah tahu apa itu tentang hipertensi, itu sudah tahu. Nah, ini untuk hipertensi itu sendiri, cara penanggulangannya itu ada beberapa macam Pak Bu. Jadi yang pertama itu mengenai diet untuk hipertensinya itu sendiri. Karena kan kalau orang hipertensi itu mayoritas itu karena sering mengkonsumsi garam, ya kan? Karena asin-asin itu jadi tensinya itu tinggi. Nah di sini saya dan teman saya itu akan membahas mengenai diet hipertensi, yang mana diet hipertensi itu sendiri menjelaskan makanan apa yang boleh dikonsumsi, makanan apa yang tidak boleh dikonsumsi, seperti itu. Sebelum masuk ke materi dari Bapak ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu.
bisa saya lanjutin buat pemaparan materi. Bapak ini kita membawa media Iya. untuk edukasi. Ini seperti yang sudah dijelaskan barusan untuk dari teman saya, tujuan dia sendiri itu yang pertama adalah membantu menurunkan tekanan darah Bapak. Lalu yang kedua adalah membantu menghilangkan penimbunan cairan dalam tubuh atau edema. Edema ini bengkak Bapak. Mungkin biasanya kalau untuk orang pasien hipertensi itu mungkin ada bengkak di bagian tubuh tertentu, biasanya seperti itu. Lalu untuk syarat dietnya itu apa saja? Ini Bapak, yang pertama ada makan beraneka ragam mengikuti pola gizi yang seimbang. Nah, nanti akan dijelaskan di slide yang selanjutnya. Lalu jenis dan komposisi makanan yang disesuaikan dengan kondisi penderita serta jumlah garam yang disesuaikan dengan berat ringannya penyakit dan obat yang sudah diberikan. Untuk makanan yang dihindari itu ada beberapa macam Pak. Contohnya itu jeruan, nah itu kayak hati, telur itu nggak boleh. Selain bisa menimbulkan kolesterol, itu juga bisa berefek pada tekanan darah kita. Apalagi orang yang udah punya riwayat hipertensi gitu ya Pak, meskipun makan dikit itu biasanya langsung tinggi, soalnya udah tubuhnya itu udah mentah gitu kan. Nah untuk yang kedua itu makanan yang asin-asin, contohnya ikan asin, terus keripik yang dikasih rohiko, dikasih garam, dikasih micin, ada gitu kan. Nah itu dapat kita hindari agar tidak terjadinya hipertensi itu sendiri. Selanjutnya yaitu kayak makanan yang cepat saji, kayak sarden gitu. Nah, itu bahan pengawetnya itu dapat mempengaruhi pada tekanan darah. Selanjutnya yaitu mentega, keju, itu tinggi akan protein. Nah itu dapat memicu pada tekanan darah pada tubuh. Nah untuk makanan yang dianjurkan itu makanan yang segar seperti protein nabati, hewani, sayuran dan buah yang mengandung banyak serat. Yang paling bagus itu sayur-sayuran Pak, sayur yang hijau-hijau gitu itu bagus kalau buat kesehatan. Nah untuk yang selanjutnya yaitu makanan yang diolah tanpa menggunakan garam, tanpa asin-asinan gitu. Nah itu bagus buat kesehatan tubuh orang yang kita hipertensi. Terus yang selanjutnya yaitu sumber protein hewani. Hewani itu bisa daging ayam. Tapi kalau daging ayam itu jangan ayam potong, tapi bisa ayam kampung seperti itu. Terus sama ikan laut. Nah untuk yang dianjurkan dan itu adalah hal yang paling mudah kita lakukan untuk bukan menurunkan tapi mencegah kekambuhannya hipertensi, itu setiap bangun tidur itu mengkonsumsi air hangat kuku itu lebih air hangat kuku itu 1 gelas. Karena kan kalau darah tinggi itu adanya plak di dalam pembuluh darah kan Pak. Jadi tekanan darahnya itu naik. Nah kalau adanya air itu kan kayak kita ingat itu loh Pak, gaji, ya kan? Nanti gajinya yang bisa luruh. Ada makanan juga Bapak yang didonasi untuk penderita hipertensi itu sendiri atau darah tinggi ya Pak. Contohnya seperti garam itu sendiri Bapak. Lalu untuk cara mengatur dietnya itu bagaimana? Yang pertama itu mungkin bisa menambahkan rasa tawar pada makanan itu. Biasanya kan kalau tawar rasa makanan yang tawar itu kan bisa dikasih garam biasanya atau masako, roiko dan lain-lainnya. Itu bisa diganti dengan gula merah, bisa gula pasir, bawang merah, bawang putih, jahe atau kencur. Jadi kayak dari bahan-bahan yang alami gitu ya. Lalu untuk makanan yang lebih enak mungkin ditumis atau digoreng, dipanggang itu kalau bisa itu dianjurkan tidak menggunakan garam, tapi menggunakan yang alami-alami tadi yang sudah saya sebutkan. Terus untuk membubuhkan garam
itu kalau bisa itu tidak lebih dari setengah sendok teh per hari. Jadi takarannya untuk Bapak Ibu penderita hipertensi itu hanya setengah sendok saja untuk semua makanan dalam satu hari. Lalu dapat menggunakan garam yang mengandung rendah natrium. Mungkin kalau sekarang ini ada yang dinamakan garam Himalaya itu. Nah, itu biasanya itu bisa menggunakan itu karena kandungan garam Himalaya itu mengandung rendah natrium. Sudah baik. Mungkin sebelum menginjak ke edukasi selanjutnya ada yang mengenai Tentang santan. Iya, santan itu tidak boleh. Selain itu dapat mempengaruhi kolesterol, itu juga dapat mempengaruhi pada tekanan darah. Karena apa? Karena kalau orang yang mengkonsumsi santan itu kolesterolnya naik, Pak. Nah, kalau kolesterolnya naik, sakit, tensinya ikut tidur. Mungkin ada lagi. Nah, untuk edukasi selanjutnya ini mengenai Pak, cara kita mengontrol tekanan darah itu yang pertama kan hipertensi sudah. Nah, yang kedua itu food medicine. Kalau bahasa Indonesianya itu terlatih tidak sakti. Nah, untuk mempersingkat waktu bisa kita langsung terapkan mungkin deh. Jadi untuk terapi pijat kaki ini sendiri ada beberapa langkah-langkah Pak. Yang pertama, ini di tulang kening kita pijat sesuai bentuk kakinya, jadi nanti balik lagi nah ini tidak ada patokan sendiri berapa kali itu tidak ada. Nah, untuk selanjutnya itu gini, kita remas bagian telapak kaki. Yang sebelah sini juga, nah sebelah sini juga. Tapi mijatnya itu jangan keras-keras Pak, berikan tekanan-tekanan. Untuk yang selanjutnya, langkah ketiga itu kita tepuk pelan-pelan gini, biar relax. Yang bawah juga. Nah, selanjutnya ini diginikan, kita gosok-gosok murutan nih Pak, di telapak itu, gosok sampai ke atas. Nah, semuanya itu harus kena putarannya, putar. Nah, kan kadang kalau lama berdiri itu pegel-pegel ya Bu ya. Nah, ini dapat merilekskan, jadi darah-darahnya itu bisa lancar lagi. Nah, untuk yang sendiri ya Bapak ya? Iya. Semua atau salah satu? Dua-duanya Pak. Iya, dua-duanya. Nah, untuk selanjutnya ini digerakkan ini. Biar itu kan sudah dipijat tadi. Yes. Ya, seperti itu Pak untuk terapi pijatan. Mungkin ada yang ditanyakan Pak Ibu? Sudah, oke. Ini kan sudah dilakukan foot massage atau terapi pijat kaki. Setelah itu saya mau izin untuk menensi ibunya untuk melihat berapa sih tekanan darahnya setelah dilakukan pijat terapi itu. Permisi nih. Apa caranya?
Jadi Ibu, untuk tekanan darah Ibu sendiri 120 per 80 Ibu. Berarti alhamdulillah Ibu tensinya sudah normal nih. Yang awal pengkajian kan ibunya 130, sekarang sudah turun Bapak Ibu jadi 120 per 80. Mungkin masih kan kami ucapkan Saya juga terima kasih atas bimbingannya. Ya. terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kelompok kita. Mungkin bisa diakhiri ya Mbak Bella ya. Saya izin pamit ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya.